menikah untuk seorang muslim itu adalah satu ibadah ya. Kita ketemu pakai cara NO ya, ya nggak ngomong, nggak nyentuh, dilatih mangan aja, tapi sebulan kemudian sudah jadi istri saya. Jadi itu Aiman. Cara NO. Waktu akan nikah itu belum tersentuh tangannya sama sekali. Ya, setelah akad nikah baru masang cincin ya. Ya, masang cincin gini ngedek aku. Selamat ulang tahun pernikahan. Assalamualaikum. Halo. Selamat datang di 3S Channel. Hari ini kita apa nih acaranya? Kita hari ini mau merayakan bersyukur. Oh, apa bersyukur apa nih? Ada bintang tamu tak yang kita undang? Ya, merayakan sebuah perjalanan cinta yang luar biasa. Wow. Kasih tau gak nih? Berapa lama? 45 tahun. Wah, 45 tahun, keren banget. Jadi kita hari ini akan merayakan sebuah perjalanan cinta anniversary yang sudah berjalan genap 45 tahun. Oke, langsung aja kita panggil tamu Ya. kita hari ini. 1, 2, 3. Yeay. Sungkem dulu. Sungkem dulu, Pak De. Ya, terima kasih. Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang. Ternyata tamu kita papa mamamu nih, Mas. Iya. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya selamat dulu ya Pak De, Bude sudah merayakan, kata Mas Dolfi, anniversary ke-45 ya ini pernikahannya. Luar biasa. Ya, betul. Alhamdulillah. Perjalanan panjang yang mungkin bisa memberikan inspirasi ya buat kita yang muda-muda ini Pak De, Bude. Amin. Ya, silakan. Oke Pak De, saya sama Mas Dolfi pengen menggali nih di 45 tahun pernikahan ini, apa yang menurut Bude sama Pak De ini pernikahan yang ideal itu seperti apa? Mungkin kami yang muda-muda ini perlu dapat wejangan ya Mas ya. Iya banget. Jadi mungkin apa ya yang ideal di pernikahan itu? Wah, itu di tulisan kita yang bab terakhir ini ceritanya ini. Enggak apa, cerita aja nanti. Ya, ceritanya tentunya kita harus tahan diuji kemuliaan maupun agak kerepotan ataupun terlalu coba yang kurang bagus ya. Tentunya kita suami istri harus bahu-bahu, kompak, tabah untuk mengatasi problem solvingnya. Begitu pula cara kita untuk mengelola anak cucu juga saya kira berlanjut ke arah itu, sehingga kita sekeluarga Bani Azizkan untuk menuju sukses dunia akhirat. Tentunya yang detail-detail generasi muda lebih tahu, tapi kelihatan sementara garis besarnya hanya ini, tapi mungkin di choice yang telah dibagikan tadi saya ada lebih mendetail lagi tentunya. Jadi kan kalau yang ideal tuh berarti kita tuh mesti bisa ini ya, mengarungi bersama baik dalam kondisi suka atau duka gitu ya Pak De ya. Betul, demikian lah yang harus kita praktekkan dan niatkan. Karena kan kita nggak tahu ya, hidup ini kadang mudah, kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Kalau Bude gimana Bude? Pernikahan yang ideal itu gimana Bude? Ya kita harus saling mengerti. Kalau kalau suami itu umpama
apa marah-marah atau apa, kita harus apa mengalah. Curcol kayaknya guys. Oke. Tadi mamamu yang ngalahin nih ceritanya. Aduh ceritanya. Saling pengertian ya, Iya. pernikahan yang ideal tuh jadi harus punya saling pengertian satu sama yang lainnya, Pasangannya. sama Iya. pasangannya. Iya. Oke, ini dicatat nih Mas Dolfi. Oke, good. Nanti Ya. kita caption nih yang penting-penting ya, supaya bisa dipelajari sama adik-adik. Terus ini santai-santai nih ya Bude. Tadi kan kita kasih pertanyaan tuh ke Pak D sama Bude. Ya, betul. Buat cocok-cocokan nih, jawabannya Ya. cocok apa enggak? Welcome to the quiz. Oke, mari kita quiz. Kamu tahu aku dulu. Kita ganti-gantian ya. Ya Oke. weh, kamu dulu deh. Oke, ini pertanyaan untuk Pak De. Nomor 1, berapa ukuran sepatunya istri? Kalau nggak 38, 39. Betul tak? Wah, Yeah. ditentang nih. Sekarang Bude, apa kebiasaan terburuk Pak D yang Bude nggak suka? Ya, kalau lihat film itu sudah nggak tahu waktu, terus pokoknya ya tuh mah. Ya sampai malam kena candu Netflix seperti sahabat kita di Jakarta juga. Bener nggak tuh? Benar. Yeah. Kan kita kebalik nanyanya. Harusnya dibalik. Coba sekarang gini. Pertanyaannya nih buat berdua nih. Ya, Siapa yang bangunnya lebih awal? saya Apa? Betul. jam 3, jam 4 udah bangun. Siapa yang paling berantakan? Papa Mujo ini berantakan. Iya banget. Ya banget. Betul, betul. Ini Pak D. berarti oke. Kalau bangun awal itu biasanya ngapain aja Pak D? Ya berusaha Ini jam. penting nih supaya ditiru anak cucu nih. Ya, kita berusaha bangun jam 3, setengah 4. Di situ kita praktekkan sholat tahajud, bisa 10 salaman oleh-oleh dari umroh Madinah Mekah kemarin itu. Ada sohib kita dari Jogja memberi amalan gitu. Terus Pak D kasih semangat, mungkin bisa juga 30 salaman, jadi bisa juga 60 rakaat kalau bangun jam 3. Tapi kalau bangun jam setengah 4 kira-kira ya 25 salaman, jadi 50 rakaat. Demikianlah yang bisa sementara saya kerjakan itu, kemudian sambil bangunin istri Bu Hadi untuk kemudian salat subuh dan menuju ke Isra, di mana kita mengejar pahala kalau sholat Isra sama Suruk seperti pahala umroh sama haji yang sempurna-sempurna. Tapi tentunya tidak bisa setiap hari ya, kalau kita kegiatan banyak, lagi direcokin anak cucu atau direcokin mungkin anak sulung sama mantu sulung yang ikut kita berdua, mungkin ya kosong juga. Mas Roli maksudnya kopong juga, enggak, bangunnya hanya salat subuh. Bolong-bolong ini ya. Ya, bangunnya hanya salat subuh aja. Monggo nanti Bu Hadi amalannya apa coba ditanya juga. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau bangunin romantis nggak Bude? Bangunin pagi-pagi, Bude bangun sendiri atau mah tahajud? Ya, saya tahu papa kan nanti sholat dulu, terus kalau mesti mama duluan, terus habis itu saya nututi ikut sholat. Oh, romantis banget ya. Iya. Jadi satu amalan nih yang harus kita Kita bisa contoh ya. ikutin nih. Kita bisa terinspirasi seperti itu. Iya. Coba Mas, kamu lanjut Mas. Oke. Apa hobi favoritnya Mama? Yang jawab siapa nih? Saya apa? Bude, cocok nggak jawabannya sama Pak D? Oh iya, apa? Kan tadi Oh, iya, Pak D yang sama. nebak. Oh iya, saya foto Pak. Oh, iya. Jawab kenapa? iya. Gak cocok enggak? Cobaan ini cocok. Mama favoritnya apa? Hobi ini? Foto. Cocok banget nih, fotografer pakai handphone. 100%. Terus
teruji banget tapi, ya. Tapi aku pernah umroh bareng. Itu kalau nggak ada mamamu mungkin nggak punya foto. Nggak ada. Banyak banget aku tuh Karena setiap momen ya. momen di Momen foto. ya. Saya nggak usah bude, nggak usah. Nggak apa-apa, ayo foto aja. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa makanan kesenangannya Mama? Saya yang jawab. Apa? Enggak, ya Mama yang jawab. Oh mama. Oh kamu mah jawab. Iya, sambel-sambelan. Sambel goreng, engko lak pindang. Ini papaku curang deh, ditulis banyak banget coba. Rujak ikan asin. Iya. Sambel goreng sama asin. Apa mas? Rujak. Oke, ikan tak asin. bacain ya. Ini nanti Mama yang ngegongi Jess sama. Iya, iya. Rujak, ikan asin, kotokan, rawon, sate gulai, kikil kambing, nasi padang komplit. Oke, iya. Semua suka kan? Enggak Yang boleh suka. kan pertanyaan yang paling. Kotokan itu Kotokan ikan asin. iwak pindang. Ikan asin, ikan pindang tuh. Oke, sekarang nih pertanyaan nih buat berdua. Ya, Siapa yang memiliki tulisan tangan paling buruk? Bude ada Pak D. saya. Tulisannya Oke, kan bagus Oh, tulisannya. gitu. Bapak Karena tulisannya kan. Nah, ini pendidikan sekarang. guru. Siapa yang pertama kali bilang I love you? Wah, kita pakai budayanya yang saya ceritakan pada kameraman ini. Kita ketemu pakai cara NO ya, dikenalin sama Mbak Istibsaroh sama siapa itu Pak Gus Yaim, teman saya dari Gontor, saya dari Jerman, kemudian dikenalin sama Bu Devi ini, ya nggak ngomong, nggak nyentuh, dilatih mangan aja, tapi sebulan kemudian sudah jadi istri saya. Jadi itu Aiman. Taruh. Waktu akan nikah itu belum tersentuh tangannya sama sekali. Ya, setelah akad nikah baru masang cincin ya. Ya, mas cincin gini ngedek aku. Tak pakai I love you-an Aiman. Real taruh, guys. Tapi kan waktu sudah nikah nggak bilang I love you juga ya? Ya paling ada yang ngelem gitu biasa. Apa nih biasanya ngelemnya? Terus pantas mang semen saiki malir malir ketok nom. Oh, ya itu kan sudah tua. Waktu masih muda gimana? Ya karena emang nggak pacaran deh. Nah jadi ya nggak secara eksplisit bilang I love you gitu. Mungkin nggak zaman ya? Aku tresno awakmu no. Itu nggak. Nah, kamu gitu nggak? Awakmu Ya gitu gitu. Gitu yang mana? Kayak mamamu? apa Enggak ya? gitu yang bilang yang Oh, iya kan kalau kita kan sekarang berekspresi ya, Ya. anak sekarang. Generasi Z. Generasi kita mah X ini aku kayak. Oke Ma, satu pertanyaan lagi dong. Parfum favorit yang dipakai Mama? Mama jawab. Kita ngecek jawabannya Papa bener tak? Duh lah campur-campur. Yang favorit. Paling suka Waktu lama dulu di Mekah pertama, kedua. Saya di Mekah ini lah Yang lama, yang paling suka apa? ini kasih clue ya. Bulgari Bien. Yeay. Parfum Bulgari. Bener, Ini ya? ada yang lucu nih parfum Bulgari, yang asli. Ya. Tapi saya gak tahu tuku mereka dilarang. Oke, aduh disensor aja bagian itu ya. Ya. Terus tadi Bulgari kan, bener loh Pak. Oke. Siapa yang Terima kasih. yang umumnya minta maaf pertama kali kalau bertengkar? Aku kan ini ya wis peran sing akeh. Ya sama lah. Dan kalau enggak di wow. Karena pernah kita dengerin dari ulama-ulama kita kalau bertengkar itu kameraman rebutan dulu minta maaf gitu, hadisnya gitu. Betul salah. Iya. Itu mesti aman kalau berebutan dulu minta maaf, tapi kalau berebut betul jadi malah meruncing ya. Saya kira ini resepnya itu saya. Nah, ini satu resep lagi nih. Rebutan maaf. Rebutan Rebut minta maaf dulu. Ya. Bukan rebutan bener, tapi rebutan maaf. Jadi ada pertanyaan di sini yang tadi udah ceritain Pak D nih. Di mana Pak D Budi bertemu pertama kali di rumah Bangsal Ya. sama Gus Zaim. Ya, ada. Terus sahabatnya Pak D sama Pak D yang paling dekat nih cocok nggak nih? Kayaknya Bude tadi itu sempat mikir keras ya. Siapa sahabatnya? Siapa koncone papamu? Vi, ngono. Kayak soalnya. Iya. Di bapak. Atau sudah lupa sahabatnya Pak D? Sing kancane Yang antar ke situ toh. Enggak, maksudnya Enggak, sing sahabat kancane yang dekat sampean sama Pak D. reuni sing paling Dekat dekat. saya. Oh, reuni.
Siapa aja nggak terserah. balik di Sekarang hubungi kayaknya ini memang Mang. pada suka nyepil ini. Kalau Jawa ini nyepil. Dikasih clue, sing Ya kan sama riuti-riuti dia, Pak. sing kanca sama dia ini, sing gila tipu-tipunan siapa? Ya masalah air. Mas Parno. Cocok. Iya. Begini Mas Pano saya. Itu di Kawan kawan. Mas Arno teruji ya, teruji guys. Very Teruji, guys. Pertanyaannya nggak ada di saya Klik-klik. sampean. Iya, nggak ada. Yang Ya, nomor 11 teman itu main golf. pertanyaan bersama ya sebenarnya ya. Iya, 11 soal sama. Momen yang paling membanggakan dalam 45 tahun pernikahan. Wih, panjang Itu apa jawaban saya. Iya. Aku apa? Kalau Bude ini alhamdulillah diberi panjang usia, bisa senang-senang bersama. Itu yang nomor berapa? 11. Oke. Apa momen yang membanggakan? Jadi Bude ini senang banget kalau bisa bersenang-senang bersama keluarga atau bersama Pak D doang Bude? Dia keluarga. Oh, keluarga. Oke. Kalau Pak D ini kayaknya panjang jawabannya. Panjang banget. Kita bacakan ya. Momen yang Ini tadi membanggakan. sudah disampaikan sebenarnya. Satu, cara pernikahan yang model pondok pesantren, tukar foto, nontoni, lamaran, kemudian jadi manten. Perlu waktu hanya waktu 1 bulan. Ini apa nih? 1 bulan harus jadi mantan. Rumah tangga yang Ya, biasa-biasa saja. rumah tangga biasa-biasa saja, Ya. punya anak 4, berjuang mendidik sekolahnya, ngajinya, yang nurut-nurut saya biasa. Ketahuan itu. Tapi ini Jangan menurut saya, menurut Ya, saya tulisannya biasa-biasa katalah, saja. menurut saya biasa-biasa saja, menikahkan, bikinkan rumah buat anak laki-laki, rumah kecil-kecil buat anak perempuan karena omset Oh, si Omset punya. sudah Oh. menurun. Terus ini apa nih curcol bisa bertahun-tahun bisa bertahun-tahun golf sambil nyari omset nyari omset proyek Nah, gitu kan, terus terus. ya sudah itu jawabannya. Jadi yang membanggakan itu punya kalian, Ya. bisa membesarkan kalian, Ya. bisa beri kalian rumah, Ya. terus masih sampai sepuh bisa golf Ya. sambil ketemu teman-temannya sama Ya, cari omset proyek. omset proyek. Itu membanggakan banget sih. Oke. Sebuah pencapaian. Mudah-mudahan Nggak perlu sehat-sehat dibaca ya. lagi yang bawahnya. Yang bawahnya kan BP kan jawaban nomor 12. Ya, nomor Iya ini 12. sekarang ya. momen yang paling dikenang dalam 45 tahun pernikahan ini. Kalau Bude kumpul sama anak cucu. Betul. Kalau Bapak mulai punya cucu, sama ya, berarti ya? Ya. Mulai punya Sehati cucu. bener nih kayaknya. Cucu pertama Bian, terus disusul cucu lahir sampai 10. Ya. Ya, Mas Rory udah nikah lagi, cerai loh ya, sama yang Malang. Terus istrinya alumni Tapi pondok sebenarnya itu pesantren. suatu pencapaian loh Mas. Kebilang apa? Bayar pokoknya menikah lagi. Istrinya sekarang Ya. alumni pondok pesantren Teguirem. Nah, Mbak Lut bisa jalan lancar, Pintar membuat Iya. roti, Iya. Ngomong semangat masuk. bekerja, terus bisa ngadili mama apa-apa ya ipar-iparnya gitu. Jadi sebenarnya itu buat papamu tuh satu yang Kesan, berkesan ya. gitu. Ketika suatu kondisi itu ada kondisi tidak enak. Parah, ya bisa. Tapi akhirnya tuh bisa kembali gitu Ya, kan. kritis. Bisa Kritisnya punya bisa putra kembali. kedua. Dan ternyata sekarang kondisinya alhamdulillah kan ya, Ya, bagus kan. bagus daripada dulu gitu. Iya. Membanggakan lebih berapa tadi yang memesan dari sana pinter-pinter ya, dari selancar-lancar biasa. Nggak boleh. Kita lagi coba tahu ya. Amin. Ya, ya. Amin. Ya, Ya. kesannya pada yang susah gitu. Susah Tapi berjalan sama. lancar, Nah. istri ya bau gitu loh. Siap, Bisa ya. didik di rumah, bisa yo semampunya lah. Ya. Oke. Nah ini Pak D sama Bu D nih suri toladan apa dalam pernikahan yang Bu D sama Pak D ini ingin sampaikan ke anak, keponakan, Saudara yang lain cucu-cucu atau saudara-saudara lain ataupun yang lain ya yang para melihat viewers atau channel ini. penonton. Oke. Kira-kira contoh atau suri toladan apa ya yang pengen di highlightnya? Kita tadi ngobrol sudah banyak ya. Ya, banyak. Misalkan rajin sholat malam, Ya. terus sabar, Ya. terus pengertian, punya komunikasi macam-macam nih. Nah, tapi mungkin ada highlight nih Pak D sama Bu D yang
pengen ditekankan nih ke yang muda-muda nih supaya yang muda-muda Generasi ini Iya. berikutnya ini Saya bisa kira ya, menikah untuk seorang muslim itu adalah satu ibadah ya. Kemudian tentunya kita harus bercita-cita bisa sangu dunia banyak, kemudian sangu akhiratnya itu juga banyak. Contohnya kita ada kesempatan punya yayasan, ada masjid, ada sekolahan yang di Al-Kausar sekarang itu saya kira juga cukup menyenangkan buat saya di hari tua. Sebetulnya punyanya lama karena dulu tuh niatnya hanya bikin syariat aja sama buyut ya, dulu sama bunda Mbak Kakung. saya Mbak Putri, Mbak Kakung Mbak ya. Putri. Pengen punya kuburan banyak di mana itu untuk hari tua di Margopatut sana di daerah gunung yang Nganjuk Sawan. Terus besokan itu ibu saya bilang Bu Haja Sumarti Sariun ya, wah kok jauh amat, deket-deket aja. Akhirnya kita jodoh ada perjuangan bikin masjid sama ayahanda, kemudian kita teruskan yang sebetulnya tujuannya hanya bikin syarian keluarga saja, tapi membesar menjadi kita ada SMK Farmasi yang berapa jurusan, ada universitas terbuka, ada dinia, ya hanya gitu saja. Kemungkinan juga kita akan bikin pondok pesantren di futsal situ. Insya Allah dengan murid sedikit dulu. Tentunya saya menghimbau karena saya udah 74, istri saya 70, itu mau anak cucu bisa meneruskan tentunya. Karena di saya mungkin hanya 10 yatim piatu atau 5. Usia SMP kita didik untuk hafalan Quran, gurunya sudah ada karena bisa punya organisasi 5 orang yang hafal Quran sama yang membimbing takmir kita di Al-Kausar, Jiwa Hikmanan tentunya. Nah inilah yang bisa saya paparkan karena kita harus balance ya, dunianya kita ada yang kita capai, akhiratnya ada juga yang kita capai. Jadi itu saya kira betul itu muda kita bekerja keras, di usia tua kita menabung untuk akhirat, dengan catatan anak cucu bisa standar tentunya ahli ibadah Islam dan juga bisa menjadi anak soleh solihah. Saya kira cukupkan sekian, mungkin istri saya nambahi atau sama juga, mungkin sama ya, satu pandangan apa gimana Mas? Monggo lanjut. Oh, pertanyaannya apa tadi? contoh dalam Contoh untuk pernikahan. generasi berikutnya gitu, apa ae yang penting-penting sampai ngomong nih pengalamannya. Wis habis apa? Biasa-biasa. Nggak sing luar biasa lah Mungkin yang apa. buat perempuan Budi, kalau yang buat cewek kan, yang cowok udah Pak disampaikan ya kan. Ya. Kalau kita itu intinya mesti bisa banyak bermanfaat buat banyak orang gitu kan. Ya. Dengan tadi ada mulai dari Mbak Kakung, Ya. ada ide bikin yayasan, ternyata Ya. yayasan yang tadinya cuma untuk masjid dan Misalnya, makam itu ternyata berkembang. gitu Ya. kan. Lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari keberadaan kita gitu kan. Ya. Nah kemudian dari Budi mungkin ada yang lebih sisi feminis gitu kan. Dari perempuan Dari misalkan tadi kan kalau Budi kan ya mesti sabar, mesti ngalah gitu kan. Mungkin ada perjuangan-perjuangan lagi nih yang mau disampaikan. Kalau tak lihat Putri ini juga fighter juga sebenarnya soalnya. Iya benar sih lah fighter ya. Kontraktor turun tangan juga. Iya. Aja Pak Mama ada yang mau disampaikan. Contohnya Bude, Pak, untuk yang cewek Bude. Biar pernikahan dalam konteks pernikahan ya artinya gimana? Aku cerita sebagai kontraktor BPG LPG. Oh Mama Papa jangan dikit dong. Biar dari Mama dulu. Kalau ide apa? Aku beri ide aja. Ya terutama pokoknya orang anak perempuan berbakti sama kedua orang tua dulu, terus memberi contoh pada anak-anaknya masalah ibadah, masalah untuk masa depannya anak-anaknya itu. Jadi membangun Masa anak depannya dari rumah cucu. gitu ya. Ya. Kalau mungkin ada tips nih buat
yang lebih muda lagi. Kalau saya sama Mas Dovi kan sudah menikah ya. Sudah menikah, anak sudah besar gitu kan, buntut sudah banyak. Mungkin buat cucu-cucu atau cucu-cucu ponaan. Yang masih lajang nih, yang masih lajang. nih, ada tips untuk memilih jodoh. Kayaknya tadi taruh gitu. Nah, ya benar juga. Saya sama kameraman tuh. Aiman Ya, itu. yang modelnya peran seperti peran Kameramen saya ini. kemarin itu ya. Kameramen ini. Namanya kameramennya di spill nih. Iya, seperti menaan kemarin ya, just nggak kenal sama sekali, terus ada yang nunjukin ini ketemunya, ya itu pas lamaran itu aja, terus ditanya itu sama kiainya langsung mau gitu aja, itu di pondokan sih. Anaknya Habib maksudnya. Anaknya Habib. Ya, tapi kalau anak-anak kita ya mesti paling enggak seperti Dovi dulu, tukar foto dulu. Minta sama kepalanya, minta Kepala fotonya. Zaman sekarang foto ya kenalan aja. Apa kena kuliah ngono lho, ngono sini jemput sama kuliah. Jadi minta fotonya dulu sama Mbak Krisa itu. Tapi nggak disampaikan guys. Terusnya nggak disampaikan, langsung Ya. suruh langsung ketemu aja, langsung action. Terus waktu zaman Bude dulu, istikharah dulu, mbak saya itu pintar istikharah itu, semuanya mesti istikharah. Pas saya sama Mbak D itu, alhamdulillah istikharahnya ya kelihatan ya bagus semua gitu loh. Terus akhirnya mantap gitu loh, bos Mbak Yai Badrus itu kok kesana gitu loh. Iya, iya. Ini Ya, kan Badrus generasi sama- muda dibekali acara taruh tuh Aiman. Coba jalan suwe-suwe. Nanti aja kalau udah foto niat marriage lah. Ya kalau Blok gitu aja. ya syukur ya dilihat dulu nanti ibadahnya, anaknya sing cantik, sing solihah ya Aiman. Cantik, solihah, Mele. ibadahnya. Pas sampai foto Saya ngerti, merah. Hafal Quran. saya ngerti sama mama, sama orang tua itu harus. Saya naik nuturi anak-anak mesti gitu. Saya ngerti sama orang tua, terus sama keluarga. Orang nikah itu enggak untuk dirinya sendiri, untuk keluarga semua. Jadi harus baik sama keluarga semua ya harus baik. Jadi bisa seperti timbangan gitu loh. Jadi Balance. jadi nanti nek nggak baik sama keluarga mesti keluarganya ngerasani kok terus hatinya kok jelek itu kok gini-gini mesti gitu. Tapi sebenarnya yang menarik itu kan kalau taruh kita nggak kenal orangnya ya. Berarti peran orang tua memilihkan pasangan ta'arufnya ini besar banget kan? Iya ya. Karena ta'aruf kan kita nggak kenal nih, jadi peran pihak ketiga yang menghubungkan itu jadi sangat besar gitu. Saya melihatnya sebagai salah satu jalan ya, Dek. Nah, artinya mau dia pakai aliran ta'aruf atau pacaran atau dikenalin orang atau whatever gitu kan, itu kan bagian dari prosesnya, takdirnya masing-masing gitu. Iya, iya. Artinya apakah ta'aruf bisa diaplikasikan ke semua generasi kita? Well, belum tentu. Tapi ini salah satu opsi nih yang terlalu orang yang gampang overthinking gitu. Itu baik, tapi kok gini? Ini physically bagus, tapi kok gini? Jadi kan terlalu banyak overthinking, terlalu panjang, jadi malah gak dapet misalnya, atau malah terlalu galau, malah terlalu sensitif, atau malah jadi presiden. Well, ada jalan nih alternatif gitu kan, yang seperti ini gitu. Sebenarnya yang ini kan Islami ya, memang yang paling Islami. Saya amati sistem ta'aruf ini tingkat kegagalannya kecil sekali, 5% ada, 95% berhasil. Saya mati di pondok-pondok pesantren tuh. Ada yang gagal kalau berapa bulan gitu terus minta pisah gitu. Tapi saya mati jarang sekali. Biasanya itu langsung itu langsung jadi. Nah ini yang Mas Lori ini termasuk yang gagal. Tapi ya satu aja kan. Yang kedua saya mati lain-lain ya. Yang gagal tiga sama istri yang pertama kan. ya. Tapi sama Ini yang kedua, nyoba Pak. lagi kedua. Berhasil. Tapi Davi sedikit ya tahu loh. Kita kompas hidup sekretarisnya gestornya kita sebetulnya kita member golf di Gudang Garam kan mesti Semuanya direktur mesti BRI itu nggak dekat sama mulus. kita. Semuanya itu nggak mulus, Ini ya, mesti Pak, ada. kayak wah, Dovi Pak ngomong kepalanya, Pak Ibe anakku, terus jadi Mas Dovi itu.
Ya, itu aja jalan dan Tapi mesti setengah searus, setengah umum juga kan aplikasi ya namanya. Ya, hibrid. Aku produk hibrid. Iya. Ya aku produk pacaran. Oke. Udah pacaran. Ini- Ya. Berapa tahun tuh pacaran kalau boleh di-spill? Lama. Lama, oke. Alhamdulillah menikahnya lebih lama. Alhamdulillah. kan yang lebih nelangsa itu kalau pacaran lama sama nikahnya lamaan pacarannya gitu. Oke, dan itu ada gitu kan. Wis Aiman hati-hati lah ya. Oh, ganteng. Aiman harus hati-hati. Bisa cocok mbak mama Iya, nyenangkan tahu, orang tahu, tua. ini Iya. Siap. Oke. Ini tinggal 2 pertanyaan nih untuk closing tadi ya. Ya. Nah, Mas David dulu apa aku dulu? Oh, ini beda soalnya. Oh, beda Pakai ya. gitu Betul deh. Nah, ini pertanyaan untuk Mama nih. ya, ngobrol. Tadi ya. Bagaimana menggambarkan sosok Papa dalam satu kata atau satu kalimat? Menggambarkan Pak Ade ini tapi cuma pakai satu kata atau mungkin maksimal 1 kalimat gitu orangnya. Jadi Mas Had ini gitu. Ya. Atau Mas Had ini orangnya gini atau sebentar cuma 1 kalimat aja. Menggambarkan. Komentarmu loh nang aku piye loh. Maksudnya itu benar. Menggambarkan dawa-dawa. Betul sama Satu kalimat boleh. Ada salah satu Satu kata ya, selebritis nggak apa-apa. ditanyain itu dan jawabannya gini, gimana istrimu ini? Dia jawabnya minimarket katanya. Terus sekarang bingung apa maksudnya? Karena apa aja ada di sana katanya. Bagus kan? Bagus. Itu film pesawat Jerman itu. Deutsche Iya. kan. apa Bude? Menggambarkan Pak Ade ini dalam Bisa satu kata kayak contoh DNA tadi atau satu kalimat. Kalau itu bahasa Jermannya Ya, nek saya minta apa gitu ya. Eine Frau, eine Wörterbuch. apa bahasa Indonesianya? Satu laki-laki itu satu kata aja. Tapi kalau satu perempuan itu satu buku kamus. Wörterbuch itu buku kamus. Tapi ini masalahnya ditanya Mama, bukan? Ya. Ayo mah apa mah? Satu kata untuk Pak Dehat. Apa tadi kayaknya mau ngomong kepotong apa tadi? Diulangi. Ya paling saya kalau pingin yang enggak anu minta papa gitu ya mesti dikasih. Sing yang enggak enggak memberatkan ya langsung dikasih Dituruti. Iya. Manusia pemberiku berarti. Yang selanjutnya nih yang ke Pak Ade nih. Ya, Rena yang tanya. Pertanyaannya ke Pak Ade sama satu kata atau satu kalimat. Apa arti Bude buat Pak Ade? Ya, saya bilang karena enggak tuh. pendek itu saya repot juga ya. Karena apa? Ya, satu kamus juga emang banyak, tapi Jangan serius. ada yang apa? Ada yang pokok-pokok tuh apa ya? Intinya tuh istri saya tuh perempuan solehah gitu. Apa? Dia lahir dari lingkup pondok pesantren dan sebetulnya sekolahnya kan guru juga, ya tarbiyah pendidik. Jadi apa ya? Jadi cocok lah buat istri gitu. Dengan ulet ya, tentunya kita ya melalui yang saya bicarakan tadi di pertama itu melewati ujian-ujian hidup tuh apa ya, sabar gitu, ulet dan sumbang saranya itu tepat gitu. Kadang-kadang harus A, harus B, harus merah, harus kuning gitu, cocok lah, bisa diandalkan gitu. Juga ada pemaafnya lah. Kadang apa, saya juga banyak berbuat salah, itu juga banyak sering dimaafkan juga. Jadi apa ya, merupakan ideal lah untuk saya dan anak-anak saya dan cucu-cucu saya. Demikian yang saya bisa komentarkan buat istri saya. Istri yang ideal. Iya. Ini dari POV-nya. Langsung Bude merah merona. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak D. Hadi, kemudian Bude V ini bisa menginspirasi semua teman-teman ya yang ada Konten kita di dalam semuanya hari konten, ini. terutama para sepupu mungkin
adik-adik, kakak-kakak saya, aku paling gede ya tapi. Ya, cucu pertama. Terus generasi berikutnya. ya, cucu, Buyut-buyut, atau generasi ponakan-ponakan ya, mungkin ya. ke-6, ke-7 yang Itu bisa berikutnya. beberapa hal kita tarik kesimpulan ya. Kalau beberapa hal mungkin Mas Dovi nanti tambahin ya Mas. Ya. Tapi intinya bahwa di pernikahan itu yang tadi di highlight pertama itu adalah sebenarnya pernikahan itu adalah bagian dari ibadah gitu kan. Sehingga tadi banyak kalimat-kalimat yang solehah, kemudian taat kepada Allah, kemudian beberapa ritual-ritual ibadah yang dilakukan secara rutin itu bisa intinya bisa apa ya, bisa diterapkan gitu ya Mas Dovi ya. Ya, gitu. Nah kemudian menjaga komunikasi, saling kasih sayang dan lain-lain sehingga bisa tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah gitu. Mas Dovi ada tambahan? Ya, saya bagian dari saya putranya papa sama mama, kita menjadi bagian, saya menjadi bagian dari perahu bahtera rumah tangga ini. Tidak ada yang sempurna, tentu saja akan ada badai yang menyerang, ada badai yang menerpa, semua akan melewatinya. Setiap bahtera rumah tangga akan melewatinya. Kita harus bisa survive melewatinya. Ya, amin. Tentunya dengan minta segala bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin satu hal yang perlu ini saya sampaikan secara pribadi ya Pak Di, ya. dari Etna sendiri gitu, Etna sendiri merasa bangga punya Pak D dan Bu D kayak Pak D sama Bu Devi ini ya, banyak menginspirasi. Ya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, tapi banyak hal-hal positif lah yang bisa kita tarik gitu ya. Termasuk tadi misalkan Pak D cerita semangat untuk membesarkan yayasan, bagaimana itu bisa bermanfaat buat banyak orang misalkan. Nah itu suatu hal yang membanggakan gitu menurut saya pribadi gitu. Thank you. Oke, Thank you banget. kalau gitu kita tutup. Oke, salam 3S Yes, Channel.